Nah, sebagai sebuah gerakan tentunya adalah ini arahnya kemana? Sebagai sebuah gerakan, Pak Prabowo di dalam beberapa pernyataannya, lalu kemudian oleh Ketua Umum menginstruksikan kepada seluruh jajaran keluarga Partai Golkar bahwa arahan Pak Prabowo yang orientasinya adalah kerakyatan, rakyat. Jadi kan kita dengan Pak Prabowo, tuntutan rakyat ini, karena itu kita tidak boleh berjuang kecuali mengikuti tuntutan rakyat. Itu kata Pak Prabowo. Nah, lalu kemudian Partai Golkar mencoba mensistematisir apa itu. Kalau kita bicara tentang kebutuhan rakyat, itu orientasinya ada pada 3. Yang pertama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Nah, ini sekarang kalau kita bicara tentang pangan, menghadapi bulan Ramadan dan lain sebagainya itu. Yang kedua adalah orientasinya bagaimana mengatasi masalah rakyat. Ya, kemarin masalah rakyat misalkan apa yang dihadapi masalah 3 kilo itu. Ada masalah di mana-mana di daerah-daerah. Ya, jadi daerah-daerah. Kemudian yang ketiga adalah secara visioner memberikan harapan kehidupan masa depan yang lebih baik kepada rakyat. Jadi ada harapan, visinya ke depan seperti apa. Nah, dengan 3 ini di sini kita berangkat. Nah, oleh karena itu maka arahan Ketua Umum, karya kekaryaan sebagai sebuah gerakan, Astacita sebagai sebuah gerakan pembangunan nasional, ya, yang dibreakdown dalam bentuk program, dan program ini harus dilaksanakan yang berorientasi pada 3 hal tadi ini. Ya, kebutuhan rakyat, masalah rakyat, memberikan harapan masa depan yang lebih baik, harus dilaksanakan secara merata. Jadi secara merata, dan tentu di dalam konsep merata ini tetap secara konsisten memperhatikan ciri karakter daerah masing-masing, karena setiap daerah memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi ini harus merata. Ya, jadi harus merata. Kemudian yang ketiga adalah harus bersifat komprehensif, menyeluruh, mencakup semua bidang. Yang meskipun di dalam Astacita itu yang oleh Ketua DPP Partai Golkar selaku Menteri, misalkan Menteri SDM, itu kan ada hilirisasi, ya, kemudian ada swasembada energi dan lain-lain. Tentu juga nanti akan diberikan oleh menteri-menteri yang ada dan lain-lain sebagainya. Nah, ini jadi harus komprehensif, harus menyeluruh semua bidang kehidupan masyarakat yang tentu nanti dibagi dalam beberapa tahap-tahap. Tentunya ya, cara-cara berpikir itu yang lainnya. Kemudian di dalam pelaksanaannya sebagai sebuah gerakan harus terintegrasi, terkoordinasi antara satu dengan yang lainnya, antara pemerintah dengan perwakilan civil society, dengan masyarakat dan lain-lain. Ini semua yang harus kita coba perhatikan secara sempurna. Ya, ini. Nah, kemudian ada kesinambungan. Jadi sebagai sebuah gerakan bukan hanya omong-omong, bukan hanya sekedar meresmikan, tetapi harus ada kesinambungan. Dan di dalam proses kesinambungan pelaksanaan program itu harus ada evaluasi. Jadi kita mengevaluasi misalkan program nanti berjalan hilirisasi, dan di situ apa yang berhasil dan apa yang masih perlu perbaikan dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi itu poin-poin yang diharapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai inspirasi ide yang berkembang di dalam rapat kerja nasional, bahwa kita ke depan sudah berpikir bagaimana memantapkan peran Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan ini secara berkualitas melalui pemantapan program kerja dalam melaksanakan Astacita sebagai sebuah gerakan pembangunan nasional. Nah, kemudian Pak Ketua Umum menyampaikan apa? Menyampaikan untuk melaksanakan ini perlu prasyarat bagi pemimpin.
Apa prasyarat bagi pemimpin? Yaitu harus menunjukkan sikap dan ciri karakter sebagai seorang patriotik. Jadi pemimpin itu harus mencerminkan nilai-nilai patriotik, nasionalis, kekeluargaan, demokratis, dan keadilan sosial. Ini agak berkelakar ketua umum kemarin, dia sampaikan begini. Ini kan ada dua, gimana tuh contohnya? Ya contohnya, kalau ada masalah kita hadapi masalah, jangan hindari masalah. Itu adalah sikap patriotik. Ya kalau ada masalah kita harus bertanggung jawab, jangan melempar tanggung jawab. Itu kata Pak Bahlil. Kalau ada masalah rakyat di mana kita harus datangi rakyat dalam keadaan marah, dalam keadaan apa mereka, kita harus ada di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin yang patriotik. Jangan malah menghindari mereka. Karena dalam keadaan marah justru kita harus datang. Itu. Jadi ini semua. Dan yang keempat kata Pak Bahlil, kalau memang di dalam langkah-langkah yang kita ambil, kita harus terima kritikan. Sebagai manusia, siapapun bisa salah, bisa ada kekurangan. Kita harus terima kekritikan sebagai sebuah penyempurnaan terhadap langkah-langkah yang diambil. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi nilai-nilai apa? Kalau memang ada masalah, kita kekurangan yang ada, dan itu berdampak kepada rakyat, kita harus secara gentle menyampaikan permintaan maaf. Nah, saya juga bilang, ya meskipun apa karena ketua umum, ya juga sudah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat secara gentle, secara terbuka, dengan terima maaf. Ini adalah tanggung jawab saya harus hadapi. Saya tidak terbiasa melempar kalau ada masalah. Sebagai pemimpin patriotik harus mengambil alih tanggung jawab itu. Nah, banyak di antara kita kan tidak lempar-lempar, cuci tangan. Nah, kata Pak Bahlil, sebagai pemimpin patriotik jangan pernah ada di antara kita terbiasa cuci tangan, tapi harus tampil menyatakan kita harus tampil. Nah, ini semua. Jadi saya kira, jadi ada program sebagai sebuah gerakan dalam rangka melaksanakan Astacita sebagai gerakan pembangunan nasional untuk memastikan ini kesuksesan. Tetapi pelaksana itu harus menunjukkan sikap patriotik, harus menunjukkan sikap yang demokratis, harus menunjukkan sikap yang gentle dan lain-lain sebagainya, keadilan dan lain-lain. Itu semua yang secara bersinergi, satu kesatuan. Baru program kerja sebagai sebuah gerakan, Astacita sebagai sebuah gerakan pembangunan nasional itu dapat terwujud apabila pemimpin-pemimpin itu memang memiliki sikap patriotik, nasionalis, dan orientasinya untuk rakyat. Itu aja.